Oke kelas, kali ini kita akan bahas tentang money multiplier ya, atau penggandaan uang. Di sini saya sudah buatkan ilustrasi supaya lebih mudah dipahami. Contohnya di sini saya jelaskan ya. Misalnya di sini ada 3 orang, ada Bapak A, ada Ibu B, dan Bapak C. Nah, Bapak A ini dia punya uang 10 juta dan dia tabung di BNI. Maka di sini uangnya si Bapak masuk ke bank BNI 10 juta. Si Bapak ini kan berarti punya rekening ya di BNI dengan uang sejumlah 10 juta. Nah, uang 10 juta ini kan awalnya uang tunai ya, dipegang sama si Bapak A, dimasukkan ke rekening BNI, itu namanya uang giral. Jadi uang giral itu uang yang ada di tabungan di rekening kita ya. Biasa kita buat transfer, kita belanja online segala macam. Nah, di sini BNI jadinya menerima 10 juta ya dalam bentuk tabungan Bapak A tadi. Lalu habis itu Ibu B ini datang ke BNI. Dia mengajukan pinjaman senilai 8 juta ya, dari BNI dikasihlah 8 juta. Berarti kan sisa uangnya di BNI sisa 2 juta. Atau ini kita bilang reserve ya. Reserve-nya ini 20% karena 2 juta dari 10 juta. Ibu B yang dapat uang dari BNI 8 juta, uangnya kan harus ditaruh di bank ya. Uangnya ditaruhlah di bank BSI. Jadi Ibu B dengan sumbernya hutang ke BNI punya uang 8 juta dan uangnya ditaruh di bank BSI. Di bank lain boleh nggak Pak? Ya boleh, ini contoh saja ilustrasi ya. Ini contoh saja. Nah, berarti Ibu B itu sekarang punya uang 8 juta ya di tabungannya di BSI. Nah, BSI akhirnya menerima uang 8 juta. Dan habis itu ini berulang lagi prosesnya ya, polanya. Sekarang Bapak C itu pinjam ke BSI sejumlah 6,4 juta dipinjemin. Nah, BSI habis itu nyimpan sisanya 20%, 1,6 ya. Bapak C habis itu duit yang 6,4 juta hasil pinjam ke BSI ditaruhlah di rekening BCA-nya beliau. Nah, sehingga BCA menerima tabungan sejumlah 6,4 dan nanti tabungan di BCA ini itu akan dikreditkan lagi ke masyarakat yang lain. Nah, di sini kita ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Pertama, Bapak A punya uangnya berapa di rekening BNI? 10 juta. Ya. Bapak A punya duit 10 juta. Kalau Ibu B punya duit berapa di BSI, di rekeningnya? Ada 8 juta. Uangnya bisa dibelanjain nggak? Buat beli semen, misalnya mau bangun usaha, mau beli meja, kursi boleh nggak? Boleh, sah. Sejumlah 8 juta. Kalau Bapak C punya uang berapa? 6,4 juta. Bisa dibelanjakan? Bisa. Ya. Nah, jadi kalau total uangnya berapa nih? Ya 10 tambah 8 tambah 6,4 ya 24,4 juta. Nah, total uangnya 24,4 juta. Ini saya geser sedikit ya. 24,4 juta total uangnya ya. Uang A, Bapak A tadi 10 juta, uang Ibu B 8 juta, uangnya Bapak C 6,4 juta ya. Nah, sekarang uang di BNI ada berapa? Uang di BNI ini. Uang di BNI ada reserve-nya 2 juta ya, karena 8 jutanya udah dipinjemin ke Ibu B. Sehingga di sini ada uang 2 juta. Di BSI ada berapa? 1,6 juta. Di BCA ada 1,28 juta. Nah, di sini nih money multiplier-nya. Pertanyaan diskusi ke-8. Kalau siklus ini terus berlanjut, apa yang terjadi? Uang di masyarakat bagaimana? Nah, dari ilustrasi yang ada ini saja sebenarnya sudah kelihatan money multiplier. Bapak A yang memulai semua siklus ini awalnya kan cuma pegang uang tunai 10 juta rupiah ya. Hanya uang tunai 10 juta rupiah. Tapi begitu dimasukkan ke BNI menjadi uang giral ya, jadi rekening, itu akhirnya 10 juta yang ditabung Bapak A tadi berubah ya di uang giral 10 juta di Bapak A, 8 juta di Ibu B,
6,4 juta di Bapak C, dan seterusnya. Ya. Sehingga uang yang tadi awalnya 10 juta, ini semuanya bisa belanja 24 juta lebih. 24,4 juta ini semuanya uang. Nah itu multiplier atau penggandaan uang. Nah rumusnya untuk tahu ya ini, kalau berlanjut terus sampai ujung-ujung orang terakhir itu berapa sih? Sangat sederhana ya. Rumusnya adalah 1 dibagi reserve-nya berapa. Ini rumusnya ya. Kalau di sini kan berarti sama dengan 1 dibagi 20% reserve-nya ya. Asumsi reserve rata-rata bank 20%, 1 dibagi 20% itu adalah 5. 5 kali. Ini saya geser ya, 5 kali. 5 kali ini maksudnya apa? Berarti uang yang beredar di masyarakat itu dari awalnya 10 juta, 10 juta rupiah, dikali dengan multiplier 5, nanti total uangnya jadi 50 juta rupiah. Begitu ya. Nah, kalau misalnya reserve-nya, jadi nanti ini kan 24,4 masih. Nanti kalau terusin uang yang ada di masyarakat itu totalnya jadi 50 juta. Begitu ya. Simple sekali rumusnya. Nah, kalau misalnya reserve-nya ini berubah jadi 30% gimana? Apa yang terjadi kalau reserve-nya 30%? Nah, maka uang 10 juta yang di BNI dikasih ke Ibu B kan cuma 7 juta. Ya. Dari 7 juta di BSI dikasih ke Bapak C ya sedikit lagi, makin sedikit. Mungkin 4.900.000 saja. Nah, jadi peningkatan reserve berarti uang di bank jadi lebih banyak, tapi uang di masyarakat turun. Uang di bank naik, tapi uang di masyarakat turun. Ya. Kebalikannya, kalau reserve-nya dikurangi ke 10%, maka uang di banknya jadi sedikit, ya turun, tapi uang di masyarakat jadi banyak, naik. Kalau cuma 10% ditahan di bank, berarti di Ibu B bisa pinjam sampai 9 juta nanti. 1% dari 10 kan 1. Bisa pinjam 9 juta. Di sini nanti bisa pinjam 8,1 juta dan seterusnya. Ya. Nah sekarang pertanyaan lebih bagus mana? Reserve yang 10 atau reserve yang 30? Nah kalau tujuannya memang untuk menambah uang beredar di masyarakat, maka bank itu baiknya pegang reserve-nya itu pegang uangnya sesedikit mungkin. Digandakan aja terus. Dikasih kredit, kasih kredit, kasih kredit. Maka uang beredar di masyarakat banyak, ekonomi akan berputar dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi bagus. Tapi ingat konsekuensinya, terlalu banyak uang di masyarakat, daya belinya tinggi, itu efek buruknya adalah inflasi yang terlalu tinggi. Ya. Inflasi yang terlalu tinggi. Selain itu, efek buruk dari reserve yang terlalu sedikit, kalau cadangan di bank terlalu sedikit, pada saat kita nih misalnya ya, saya misalnya punya rekening di BNI, BNI reserve-nya sedikit, saya waktu narik tabungan saya, ada kemungkinan BNI nggak punya uangnya, saya datang ke ATM, maaf, tidak bisa karena uangnya habis, saya datang ke bank, maaf katanya tidak tersedia dananya. Pada saat bank, kalau rame-rame ya orang narik duit yang nggak ada, bisa diajukan ke pengadilan sebagai kebangkrutan. Jadi bank itu dikatakan bangkrut ketika dia waktu nasabahnya mau tarik duit tabungannya tapi nggak bisa. Nah, jadi bagus mana? Reserve 10%, uang beredar banyak, tapi bisa inflasi dan banknya bisa bangkrut. Dan buruknya ya kalau satu bank bangkrut, bank yang lain ikutan bangkrut biasanya. Kalau BNI misalnya bangkrut, kan kita takut uang kita hilang di bank lain. Ditarik juga nanti uang dari bank lain. Kolaps berjamaah takutnya. Kalau reserve-nya tinggi 30%, yang masalah adalah ya banknya bagus, banknya aman, ditarik duitnya banyak, tahan gitu ya. Tapi uang di masyarakat sedikit, pertumbuhan ekonomi juga melambat. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami.